Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashira. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Ya Allah, jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dalam keadaan sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah, sembuhkan ya Allah lahir dan batin. Jika ada saudara kami ya Allah dalam kesulitan menjalankan hidup ini ya Allah, berilah kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus sahabat subscriber yang senantiasa mendukung channel ini, aku berdoa kepada Allah agar di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Dan juga para penonton dimanapun engkau berada, aku berdoa kepada Allah semoga pertemuan kita ini membawa rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, seperti mana niat awal kita, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semuanya, kita jadikan channel ini, kita jadikan YouTube ini sebagai media takwa kita kepada Allah, ya, agar iman dan takwa kita semakin meningkat dan naik. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam ini aku merevisi kembali video-videoku yang lalu tentang masalah tulang belulang. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada tahun yang lalu aku telah mengajarkan dan mengizazahkan langsung kepada sahabatku tentang ilmu tulang belulang. Namun pada dasarnya dalam pengobatan ilmu tulang, ya, ada 14 ayat Quran. Ayat Quran, ya, lebih dan kurang ada 14 ayat Quran yang berbicara tentang tulang belulang. Kata lain, ilmu tulang. Sahabatku, inilah yang akan kita bagikan dalam tausiah yang singkat ini. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Qabiltu, aku izin dan ridho, amalkan. Jika sahabatku ingin mendalami ilmu tentang pertulangan, atau kata lain tulang yang bengkok bisa engkau luruskan, tulang yang patah bisa tersambung dengan baik dan benar. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 14 ayat Quran yang berbicara tentang tulang. Pertama, di dalam surat At-Tariq, ya, inilah intinya At-Tariq, Quran surat At-Tariq. Wassama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus sakib falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafid yakhruzu min baini sulbi wat-tara'ib. Sahabatku yang dirahmati Allah, ternyata ada dua tulang yang Allah nyatakan dalam surat At-Tariq, ya. Pertama yang disebut dengan tulang sulbi, dan yang kedua tulang tara'if. Nah, disinilah rahasianya sahabatku, ya. Di kedua tulang ini memancarkan yang disebut dengan sperma, yaitu bibit-bibit manusia. Sahabatku yang dirahmati Allah, artinya tulang patah, tulang bengkok, persendian melengkung itu berasal dari kedua tulang tadi, tulang sulbi dan tulang tara'if. Alim ulama kita menerangkan bahwasanya tulang sulbi itu adalah tulang ekor, ekor yang ada di bawah pantat laki-laki, dan tulang tara'if itu adalah tulang dada yang disebut dengan yaitu tulang rusuk. Sahabatku, kedua tulang inilah yang menghasilkan sperma sehingga menjadi air.
yaitu air kehidupan. Sahabatku yang dirahmati Allah, inilah rahasianya di dalam surat At-Tariq, ya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indabit yakhruzu min baini sulbi wat tara'ib. Baik, sahabatku, perhatikan di 14 ayat Quran yang berbicara tentang tulang belulang manusia, baik tulang bengkok, tulang patah, apapun sebutnya tulang rapuh sekalipun, maka di 14 ayat ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menegur, mengingatkan, ya, kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini dia konteksnya. Inilah endingnya, bahwasanya Allah berbicara di dalam Al-Quran ke-14 ayat Quran itu tentang tulang belulang, yaitu adalah teguran Allah kepada manusia. Fenomena-fenomena yang kita lihat sekarang ini, ya, seperti peristiwa-peristiwa yang kita lihat yang lagi viral, ya, seorang wanita yang disebut dengan Ibu Ida Dayak mampu melembutkan tulang yang bengkok menjadi lempang, tulang yang patah menjadi tersambung. Sahabatku, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada manusia. Nah, dalam hal ini, bagaimana rahasianya kedua tulang sulbi dan tulang tara'ib itu mengalirlah dia menjadi air kehidupan yang kita sebut dengan air mani. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah, jika engkau ingin memiliki kemampuan, sekali lagi, bisa melembutkan tulang belulang manusia, dan engkau bisa menolong semua orang yang sakit tulang, tetap kembali kepada Al-Quranul Karim, karena 14 ayat di dalam Al-Quran tentang tulang belulang itu adalah jawaban Allah bagi mereka yang tidak beriman tentang hari kiamat, bagi mereka yang tidak beriman tentang kehidupan awal manusia. Walaupun sudah jadi tulang belulang, kata Allah, maka aku mampu menghidupkannya kembali seperti mana awal kejadiannya. Itulah yang disebut dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabatku yang dirahmati Allah, caranya amalkanlah surat Ar-Ra'd, ya, ayat 31. Quran surat Ar-Ra'd ayat 31. Inilah rahasianya jika sahabatku ingin memiliki kemampuan untuk penyembuh sakit tulang, baik tulang patah maupun tulang keselio. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, amalkanlah surat Ar-Ra'd ayat 31, bacalah itu, wiridkanlah sebanyak-banyaknya dengan cara, sekali lagi, tentu ada media yang harus kau miliki. Pertama, medianya itu tentunya adalah minyak. Ya, minyak. Sebaik-baik minyak untuk pengobatan tulang dan sakit tulang, kata Ibnu Sina, adalah dari tumbuh-tumbuhan. Nah, berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, yang terbanyak adalah minyak kelapa. Minyak kelapa atau yang kita sebut coconut. Inilah, gunakanlah minyak coconut ini untuk pengobatan sakit tulang. Itu yang pertama, berdasarkan kitab Ibnu Nabawi yang dikarang oleh Ibnu Sina. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apabila engkau telah diberikan Allah kemampuan tentang ilmu tulang belulang ini, maka perhatikan firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kulima bihil maut. Jikalau ada ayat ataupun kitab suci yang bisa mampu menghidupkan yang mati, ya, sekali lagi, yang mampu menghidupkan yang mati, membelah gunung, membelah bumi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan kekuatan Al-Qur'an, apapun yang terjadi di muka bumi ini dengan izin Allah bisa diselesaikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaika. Maka Allah turunkan berserta para malaikat-malaikat Allah
salamun hiya hatta madla'il fajr, sehingga manusia itu menjadi sejahtera semuanya. Baik, sahabat-sahabatku, amalkanlah surat Ar-Ra'd ayat 31 jika sahabatku ingin memiliki kemampuan bisa mengobati orang sakit tulang ataupun patah tulang, seperti mana yang kita lihat pada video-video yang lagi viral, yaitu Ibu Idah Dayak. Sahabatku, doanya sekali lagi, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma'azidu wa yu'azziruhu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma'azidu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amalkanlah itu doa yang telah disampaikan Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslimnya. Baik, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma'azidu, sembari sahabat-sahabatku memegang tulang yang bengkok tadi, ya, sembari engkau bacakan Bismillahirrahmanirrahim, sembari engkau tiupkan, ucapkanlah doa yang diajarkan Rasulullah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma'azidu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah doa yang diajarkan Rasulullah masalah sakit tulang belulang. Mudah-mudahan tausiah tadarus yang sederhana ini berguna buat kita semuanya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.